Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan materi kita Aswaja untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 5 semester 1. Melanjutkan materi minggu yang lalu. Silakan dipersiapkan semua buku panduan, buku LKS, buku tulis maupun perlengkapan yang lainnya. Oke anak-anakku sekalian, untuk bab 2 ini kita akan membahas tentang sistem keorganisasian dalam Nahdlatul Ulama. Jadi yang kita bahas hari ini adalah sistem keorganisasian Nahdlatul Ulama, yang mana nanti subtemanya itu yang kita bahas pertama itu adalah tingkat kepengurusan dalam NU. Jadi secara struktur itu nanti secara kepengurusannya dalam NU itu seperti apa. Kemudian yang kedua, perangkat organisasi dalam NU itu seperti apa. Nah, kemudian pembahasan subtema yang ketiga itu adalah keanggotaan dalam NU. Kemudian yang keempat itu nanti membahas bentuk permusyawaratan dalam NU. Oke, yang akan kita bahas pertama kali adalah tingkat kepengurusan dalam Nahdlatul Ulama. Jadi di situ terdapat bagian yang pertama adalah PBNU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang bertempat di ibu kota. Jadi di ibu kota negara tersebut, karena kita di Indonesia berarti berada di Jakarta, itu namanya pada tingkat pusat, jadi PBNU. Kemudian yang kedua ada PWNU, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, yang mana kepengurusan tersebut berada di provinsi. Kemudian yang ketiga ada PCNU, yakni Pengurus Cabang. Pengurus cabang itu kepengurusan organisasi NU yang berada di tingkat kabupaten maupun kota. Nah, kalau kita berarti PCNU Kabupaten Blitar. Kemudian yang keempat, PCI. Nah, pengurus cabang istimewa. Ini pengurus cabang NU yang berada di luar negeri. Misalkan PCI NU Mesir, PCI NU Saudi Arabia. Kemudian yang keenam ada pengurus ranting atau PR. Pengurus ranting itu adalah kepengurusan yang berada di tingkat desa atau kelurahan. Berarti kalau kita pengurus ranting Jatinom. Nah, untuk desa bertempatnya itu yang mengurusi di desa-desa. Kemudian yang ketujuh itu ada pengurus anak ranting. Pengurus anak ranting itu yang berada di kelompok-kelompok. Misalkan desa Jatinom itu nanti membawahi beberapa kelompok-kelompok yang di situ bertanggung jawab untuk melaporkan kepada pengurus ranting. Oke, yang selanjutnya yakni perangkat keorganisasian dalam Nahdlatul Ulama, yang mana perangkat organisasi NU ini berdasarkan hasil Muktamar ke-33 pada tahun 2015 di Jombang. Yakni yang pertama ada lembaga, yang kedua ada badan otonom, dan yang ketiga ada lajnah atau badan khusus. Yang pertama ini adalah lembaga. Lembaga ini perangkat departemen organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu. Misalkan kalau kita ada lembaga yang mengurusi kependidikan, yakni disingkat LP Ma'arif NU. Nah, kemudian ada lagi lembaga dakwah NU, ada lembaga perekonomian NU, lembaga pengembangan pertanian, ada lembaga kemaslahatan. Nah, itu nanti bisa dibaca di buku materinya. Kemudian yang kedua ada badan otonom atau BANOM, biasanya disingkat dengan BANOM. Nah, BANOM ini perangkat organisasi NU yang berfungsi melaksanakan kebijakan NU yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan. BANOM ini berbasis usia, kelompok masyarakat tertentu, dan juga BANOM yang berbasis profesi
dan kekhususan lainnya. Jadi Banom yang berbentuk usia, nah ini berbasis usia, ini ada Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, Gerakan Pergerakan Mahasiswa Islam atau PMII, kemudian IPENU, IPBNU. Nah itu dibatasi oleh usia. Jadi Banom yang di situ berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ada Banom yang berbasis profesi atau kekhususan lainnya seperti JGH, seperti Jamiatul Qurra wal Hufat. Nah, itu termasuk badan otonom yang Banom yang berbasis profesi. Kemudian yang ketiga ada Lajnah atau badan khusus, yakni perangkat kepengurusan NU yang memiliki struktur secara nasional yang berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan NU yang berkaitan dengan bidang tertentu. يا الوطن يا الوطن حب الوطن من الإيمان ولا تكن من الحرمان انهضوا على الوطن. Demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jangan lupa sholat 5 waktu, dan jangan lupa membantu orang tua di rumah, dan harus tetap semangat belajar. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selalu, dan semoga pandemi COVID-19 segera berlalu. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.